Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih, kita ngerasa hidup ini kayak jalan panjang yang kadang terang benderang, tapi di lain waktu mendadak berkabut. Ada hari-hari di mana hati kita tenang banget, tapi ada juga masa di mana rasanya kosong, padahal semua tampak baik-baik saja dari luar. Nah, disitulah sebenarnya perjalanan spiritual kita dimulai, bukan di puncak gunung atau di tempat sunyi yang jauh dari dunia, tapi justru dalam keseharian. Saat bangun pagi, ngopi sambil mikir, hari ini mau jadi orang yang lebih baik nggak ya? Atau pas lagi duduk sendirian tiba-tiba muncul pertanyaan, udah deket belum ya aku sama Allah? Islam ngajarin kita bahwa spiritualitas itu bukan soal momen-momen besar saja, tapi tentang bagaimana kita menjaga hati di tengah hiruk-pikuk dunia. Tentang gimana kita tetap ingat Allah di sela-sela kerja, belajar, ngurus rumah, atau bahkan saat lagi istirahat. Dalam Islam perjalanan ini disebut sebagai tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Asy-Syams 9 dan 10. Ayat ini sederhana tapi dalam banget. Allah kasih tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan cuma soal dunia, tapi soal jiwa yang bersih dan hati yang dekat dengannya. Kalau kita lihat ke zaman Nabi Muhammad SAW, perjalanan spiritual itu juga dimulai dari sebuah perenungan. Sebelum kenabian, Rasulullah sering menyendiri di Gua Hira. Bukan karena beliau nggak punya kesibukan, tapi karena ada dorongan hati yang kuat untuk mencari makna hidup yang lebih dari sekadar rutinitas duniawi. Dan dari situlah wahyu pertama turun. Bacalah dengan menyebut doa nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Alaq 1. Bayangin perintah pertama dari Allah bukan berperang atau beribadah secara fisik, tapi membaca. Sebuah ajakan untuk merenung, memahami, dan memulai perjalanan menuju Allah dengan ilmu dan kesadaran hati. Contoh lainnya, Umar bin Khattab. Dulunya keras dan tegas bahkan sempat jadi musuh Islam. Tapi hatinya berubah setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran. Itu titik baliknya, karena memang perjalanan spiritual tiap orang bisa dimulai dari momen yang sederhana, asal hatinya terbuka. Jadi kalau kamu lagi merasa hampa atau penasaran tentang makna hidup, bisa jadi itu awal dari perjalanan yang indah banget, perjalanan untuk menemukan Allah di dalam hati kita. Ada satu titik dalam hidup di mana segala hal terasa berjalan biasa saja. Kita bekerja, bertemu orang, tertawa, dan tidur. Tapi jauh di dalam hati, ada bisikan yang mulai bertanya, apa tujuan semua ini? Untuk apa aku di sini? Itulah awal dari fase mencari dalam perjalanan spiritual. Fase ini seringkali datang saat hati mulai lelah dengan rutinitas dunia yang hampa. Kita mulai mencari makna, mencari kedamaian yang tak bisa dibeli, dan ingin lebih dekat dengan Sang Pencipta. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat 50. Ayat ini seperti alarm lembut bagi jiwa, bahwa hidup ini bukan sekadar urusan dunia, tapi tentang mengenal Allah dan menyembahnya. Fase ini juga pernah dialami oleh manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW. Sebelum wahyu pertama turun, beliau sering menyendiri di Gua Hira. Di sana beliau merenung, berpikir tentang kehidupan, dan merasa ada yang salah dengan keadaan masyarakat saat itu. Bayangkan bahkan seorang rasul pun melewati fase mencari. Bukan karena beliau tidak tahu, tapi karena hatinya sangat peka terhadap kebenaran. Dan akhirnya, Allah membimbing pencariannya dengan wahyu pertama. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Alaq 1. Ayat ini seolah berkata, mulailah perjalananmu tapi jangan sendiri. Bacalah hidup ini bersama nama Tuhanmu. Contoh lain adalah Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang menempuh perjalanan jauh dari Persia, meninggalkan keluarga, harta, dan agamanya dulu, demi menemukan kebenaran. Ia berpindah dari satu guru ke guru lainnya, hingga akhirnya Allah menuntunnya kepada Rasulullah SAW. Apa pelajaran dari semua ini? Bahwa mencari itu wajar,
bahkan indah. Asal pencarian itu ditujukan untuk menemukan kebenaran dan mendekat pada Allah, bukan sekadar memuaskan rasa ingin tahu. Dan jika kamu saat ini sedang dalam fase mencari, itu tanda hatimu masih hidup. Jangan takut tersesat karena Allah sendiri berjanji. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut 69. Jadi nikmati fase ini. Renungi, pelajari, bertanya, dan berdoa. Karena di balik setiap pencarian yang tulus, selalu ada petunjuk dari Tuhan. Ada masa dalam hidup di mana kita merasa kosong meski dunia terasa penuh. Segalanya berjalan seperti biasa, rutinitas, kesibukan, tawa, bahkan pencapaian. Tapi jauh di dalam hati, ada ruang yang sepi. Kadang kita nggak tahu kenapa, tapi ada dorongan lembut dari dalam yang bertanya, apa makna semua ini? Itulah awal dari titik balik. Sebuah momen hening ketika hati mulai mencari makna sejati. Dan dalam Islam, titik balik ini disebut sebagai taubat, tazkiyah, penyucian jiwa, atau hidayah, petunjuk yang datang dari Allah saat hati mulai terbuka. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu dan kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Titik balik ini bukan selalu terjadi dalam momen dramatis. Kadang cuma lewat sepotong ayat, peristiwa kecil, atau obrolan ringan. Tapi efeknya besar, karena dari situ kita mulai jalan pulang. Contoh nyata dari zaman Nabi. Lihat saja kisah Umar bin Khattab. Dulu dia termasuk orang yang paling keras menolak Islam. Tapi suatu hari, saat ia hendak membunuh Nabi Muhammad, justru hatinya tersentuh saat membaca surat Taha dari mushaf yang dibaca adiknya. Bayangkan, seseorang yang datang dengan amarah pulang dengan air mata dan keimanan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Taha 14. Kalimat itu mengetuk hati Umar. Itulah titik baliknya, dari musuh Islam menjadi sahabat Nabi, bahkan khalifah yang agung. Kadang kita berpikir, aku terlalu jauh, terlalu banyak dosa, tapi justru itu yang jadi bahan bakar untuk kembali. Hati yang merasa kosong, sebenarnya sedang dipanggil. Bukan untuk dihukum, tapi untuk disucikan. Titik balik bisa dimulai hari ini. Cukup dengan satu niat, satu langkah kecil, lalu biarkan Allah yang tuntun sisanya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut 69. Kadang kita merasa, kok aku belum juga jadi pribadi yang lebih baik, ya? Padahal udah ikut kajian, udah belajar ngaji, kadang-kadang tahajud juga, tapi tetap aja rasanya ada yang kurang. Kalau kamu pernah merasa seperti ini, tenang. Kamu nggak sendiri. Dalam Islam, proses bertumbuh itu bukan soal cepat-cepat jadi sempurna, tapi soal terus-menerus berusaha. Bahkan Rasulullah SAW butuh waktu 23 tahun untuk menyampaikan Islam secara sempurna. Bukan sehari, bukan sebulan, tapi 2 dekade lebih. Allah sendiri bilang dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan, kami, benar-benar akan kami, tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut 69. Ayat ini menguatkan bahwa Allah melihat perjuangan kita. Yang penting bukan hasil akhirnya dulu, tapi arah langkahnya. Apakah kita sedang menuju Allah atau tidak? Sahabat Umar radhiyallahu anhu dulunya adalah sosok yang keras, bahkan sempat ingin membunuh Nabi SAW sebelum masuk Islam. Tapi setelah hidayah datang, beliau pelan-pelan berubah. Bukan langsung jadi sahabat super mulia dalam semalam. Tapi beliau punya keberanian untuk mengambil langkah pertama. Dari situlah pertumbuhan itu dimulai.
Setelah masuk Islam, Umar tak langsung jadi ahli ibadah. Tapi dia punya satu hal yang penting, keinginan untuk terus belajar dan berubah. Dan itu cukup. Allah melihat niat dan usaha. Perjalanan spiritual itu bukan sprint tapi maraton. Ada hari-hari kita semangat, ada hari-hari kita merasa lelah. Dan itu wajar. Yang penting jangan berhenti. Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Jadi daripada memaksa diri salat malam seminggu full lalu kelelahan dan berhenti sebulan, lebih baik mulai dari 2 rakaat seminggu tapi konsisten. Perlahan, jiwa kita akan terbentuk. Yuk kita belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Bertumbuh itu butuh waktu, dan Allah sangat sabar menunggu hambanya yang sungguh-sungguh. Kalau hari ini masih berjuang salat 5 waktu, nggak apa-apa. Kalau hari ini baru belajar baca Al-Quran, luar biasa. Allah lebih melihat proses daripada hasil instan. Karena sejatinya, yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi apakah kamu terus melangkah ke arahnya. Ada kalanya dalam hidup kita sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa siang malam, tapi hasilnya tak sesuai harapan. Disitulah hati mulai bertanya, kenapa ya Allah? Bukankah aku sudah mencoba? Tapi justru di titik itulah kita sedang belajar menerima takdir. Dalam Islam menerima takdir, qadar adalah bagian penting dari iman. Rasulullah SAW bersabda, berimanlah kamu kepada takdir, yang baik maupun yang buruk. Menerima takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi ini soal bagaimana kita menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah ikhtiar maksimal. Karena kita ini hamba, bukan pengatur semesta. Dan Allah, Dia tahu apa yang terbaik, bahkan saat kita belum bisa melihatnya sekarang. Contoh yang sangat menyentuh adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sejak kecil beliau sudah menghadapi takdir yang berat, dibuang oleh saudara kandungnya, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, tapi semua itu bukan akhir. Takdir Allah membawanya menjadi salah satu pemimpin di Mesir. Apa rahasianya? Sabar, taat, dan percaya penuh kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci daun sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai daun sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Kadang yang kita anggap musibah justru pembuka jalan. Kadang yang kita kira kegagalan adalah cara Allah meluruskan arah hidup kita. Maka, dalam perjalanan spiritual ini, menerima takdir bukan berarti berhenti bermimpi, tapi menyandarkan hati pada yang Maha Menentukan. Tetap berjalan, tetap berharap, tapi siap untuk tenang ketika jalan cerita berubah. Karena sejatinya setiap episode dalam hidup kita, baik buruk manis pahit, semua sudah ditulis oleh penulis terbaik, Allah Azza wa Jalla, dan Dia tak pernah menulis sesuatu yang sia-sia. Kadang dalam perjalanan hidup ini kita merasa seperti sedang berjalan di malam yang gelap. Ada kalanya hati redup, langkah goyah, dan arah terasa samar. Tapi di saat-saat seperti itu, hadirnya seseorang yang membawa secercah cahaya bisa sangat berarti. Ia tak harus sempurna. Cukup ia hadir dengan kebaikan, keikhlasan, dan sedikit cahaya iman, itu sudah cukup untuk membantu menerangi jalan orang lain. Islam mengajarkan bahwa cahaya iman itu bukan untuk disimpan sendiri, tapi untuk dibagikan. Seperti pelita, ketika ia menyalakan pelita lain, cahayanya tak berkurang, justru dunia jadi makin terang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah cahaya langit dan bumi. An-Nur 5. Ayat ini mengingatkan bahwa sumber cahaya sejati adalah Allah, dan setiap dari kita bisa menjadi perantara cahayanya di bumi, dengan berbagi ilmu, nasihat yang baik, senyum tulus, atau doa yang kita panjatkan diam-diam untuk orang lain. Di zaman Rasulullah SAW, kita melihat contoh nyata tentang bagaimana cahaya itu dibagikan. Lihatlah Mus'ab bin Umair,
pemuda tampan dan kaya dari Makkah, yang meninggalkan semua kemewahan demi membawa cahaya Islam ke Madinah. Saat Rasulullah mengutusnya sebagai da'i pertama ke sana, Mus'ab belum punya apa-apa, bahkan pakaian pun seadanya. Tapi karena akhlaknya yang lembut, cara bicaranya yang menyentuh, dan hatinya yang dipenuhi iman, banyak penduduk Madinah yang tersentuh dan masuk Islam. Bayangkan, dengan satu pribadi yang membawa cahaya itu, Allah mengubah wajah seluruh kota. Begitulah sejatinya berbagi cahaya. Tak harus menunggu jadi sempurna, cukup jadi pribadi yang mau menyinari. Kadang cukup dengan satu kalimat penyemangat, satu ajakan menuju kebaikan, atau satu contoh akhlak yang indah, itu bisa jadi cahaya bagi hati yang nyaris padam. Jadi yuk, terus jaga cahaya itu dalam diri dan jangan ragu membagikannya. Karena siapa tahu cahaya kecil dari kita bisa jadi pelita besar bagi orang lain. Akhir dari sebuah perjalanan spiritual mungkin terdengar seperti titik. Tapi dalam Islam, sejatinya tak ada akhir untuk perjalanan menuju Allah. Karena selama napas masih ada, hati masih bisa bertumbuh, dan jiwa masih bisa terus mendekat. Perjalanan ini bukan tentang sampai di satu tempat, tapi tentang terus melangkah, kadang lambat, kadang tertatih, kadang kuat dan penuh semangat. Kita terus belajar sabar, ikhlas, tawakal, dan mencintai Allah dalam berbagai musim kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah contoh paling nyata. Beliau yang sudah dijamin surga, tetap berdiri dalam salat malam sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya kenapa, beliau hanya menjawab, "Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Masya Allah, Rasul pun tak pernah berhenti berjalan menuju Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita, "Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, kematian." Al-Hijr 19:9. Artinya selama hidup ini masih berlangsung, perjalanan ruhani kita pun terus berlanjut. Dan indahnya, setiap langkah kecil, walau hanya setetes air mata penyesalan atau satu doa di tengah malam, semua bernilai besar di sisinya. Contohnya, lihatlah seorang sahabat bernama Fudail bin Iyad. Dahulu ia perampok jalanan, tapi satu malam ia mendengar ayat ini. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah. Al-Hadid 16. Ayat itu mengetuk hatinya. Ia berhenti merampok lalu berubah jadi ulama besar. Dari gelap ke terang. Dari takut kepada Allah, ia justru semakin mencintainya. Bukankah itu juga bagian dari perjalanan yang tak berkesudahan? Jadi, apapun kondisi kita hari ini, merasa jauh, sedang semangat, atau mungkin baru mau memulai, tenang saja. Perjalanan ini bukan soal siapa paling duluan, tapi siapa yang tak berhenti melangkah. Dan ingat, tiap doa, tiap air mata, tiap usaha mendekat kepadanya, itu semua adalah jejak-jejak cinta yang takkan sia-sia. Karena bersama Allah, tak ada akhir yang benar-benar akhir. Kadang kita mikir kenapa ya hidup terasa naik turun. Kadang semangat ibadah, kadang malas. Kadang hati tenang, kadang gelisah tanpa sebab. Ternyata, itu bagian dari perjalanan spiritual kita sebagai manusia. Dalam Islam, hidup ini bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang terus berusaha mendekat kepada Allah, meski pelan, meski terseok. Setiap rasa sedih, bingung, bahkan ragu, bisa jadi itu cara Allah ngajak kita ngobrol. Biar kita balik lagi ke-Nya. Karena sejauh apapun kita pergi, pintunya nggak pernah ditutup. Tinggal kita mau balik atau enggak. Yang penting, terus melangkah. Jangan bandingin diri dengan orang lain. Perjalanan ini personal, dan Allah tahu persis isi hati kita. Jadi yuk jalan terus. Dengan doa, zikir, dan harapan. Karena hidup ini bukan tentang sampai duluan, tapi tentang tetap di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.